Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Santo Anselmus pernah berujar, "Fides quaerens intellectum," iman mencari pengertian. Dia katakan, "Saya tidak mencari pengertian agar saya percaya, melainkan saya percaya supaya saya dapat mengerti." Ungkapan Santo Anselmus ini tergambar dalam diri Petrus
yang berbicara atas nama para murid ketika berhadapan dengan pertanyaan dari sang guru, "Siapakah aku ini?" Petrus dengan penuh iman, penuh kepercayaan, mantap menjawab, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Tapi justru Petrus sendirilah yang kemudian terbukti belum paham saat Yesus bicara tentang sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Saudara-saudari, di dalam hidup ini kita pun seperti Petrus, beriman pada Kristus atas cara tertentu, namun seringkali tidak paham rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Keberhasilan yang kita peroleh dianggap hasil usaha sendiri ketimbang campur tangan Tuhan. Musibah yang kita alami dinilai sebagai hukuman Tuhan ketimbang kelalaian pribadi. Atau juga mujizat-mujizat sehari-hari dianggap sebuah kebetulan belaka, bukan sesuatu yang besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Hari ini kembali bersama Rasul Petrus, kita diajak untuk belajar beriman, mengembangkan iman, memelihara iman. Asalkan saja iman itu kita jaga, kita pelihara dengan sungguh-sungguh, maka kita pun akan semakin mengerti, semakin memahami apa rencana Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Namun patut diingat, iman itu tidak tumbuh sendiri. Iman mesti dipupuk, mesti dipelihara dalam usaha dan perjuangan serta kemauan yang tulus untuk mencintai Tuhan. Tuhan memberkati. Mari